Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Penganggaran Perusahaan akan mempresentasikan mengenai materi anggaran bahan baku. Next. Berikut anggota kelompok kami dari kelompok 6. Yang pertama ada Naila Salaisa, ada saya sendiri Aditya Saputra, dan yang ketiga ada Dias Mutia Hindawan. Berikut daftar isi dari materi kami. Yang pertama ada pengertian anggaran bahan baku, yang kedua ada jenis anggaran bahan baku, yang ketiga ada fungsi penyusunan anggaran bahan baku, yang keempat ada elemen-elemen anggaran bahan baku, dan yang terakhir ada studi kasus. Yang pertama adalah pengertian anggaran bahan baku. Gambaran dari segala anggaran yang memiliki hubungan yang terkait tentang rencana bahan material dalam produksi sepanjang masa yang mendata dengan detail dan terperinci. Perencanaan kebutuhan tersebut contohnya seperti rencana tentang jumlah kebutuhan, biaya pembelian, dan pemakaian bahan mentah bagi produksi sepanjang kurun waktu yang berjalan. Selanjutnya adalah jenis anggaran bahan baku. Yang pertama adalah bahan baku langsung atau direct material, yaitu bahan baku yang mempunyai peran secara langsung pada proses produksi dan juga biaya produksi. Biaya produksinya bersifat variabel yang dapat berubah. Yang kedua ada bahan baku tidak langsung atau indirect material, yaitu bahan secara tidak langsung berperan pada proses produksi dan biaya produksinya. Tetapi bahan dan biaya tersebut muncul dan dipakai dalam proses produksi. Selanjutnya ada tujuan penyusunan anggaran bahan baku. Yang pertama untuk memperkirakan jumlah bahan baku yang dibutuhkan. Yang kedua ada untuk memperhitungkan jumlah pembelian bahan baku yang dibutuhkan. Yang ketiga untuk memperkirakan kebutuhan dana yang diperlukan dalam pembelian bahan baku. Yang keempat untuk memperhitungkan harga komponen pokok pabrik disebabkan oleh penggunaan bahan baku pada proses produksi. Yang terakhir menjadi dasar dalam melakukan kegiatan fungsi pengawasan bahan baku. Selanjutnya ada fungsi penyusunan anggaran bahan baku. Yang pertama sebagai dasar dalam mengatur anggaran pembelian bahan mentah. Jadi jumlah bahan mentah yang dibeli ditentukan oleh berapa banyak bahan mentah yang diperlukan dalam proses produksi. Yang kedua sebagai dasar dalam mengatur anggaran biaya pada bahan mentah. Besar biaya bahan mentah ditentukan oleh banyaknya satuan bahan mentah yang dibutuhkan untuk proses produksi. Yang ketiga sebagai dasar dalam mengatur anggaran hutang disebabkan oleh pembelian kredit akan mengakibatkan bertambahnya hutang pada perusahaan. Selanjutnya itu ada elemen-elemen anggaran bahan baku. Yang pertama ada anggaran kebutuhan bahan baku, yang kedua ada anggaran pembelian bahan baku, yang ketiga ada anggaran biaya bahan baku, dan yang keempat ada anggaran persediaan bahan baku. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anggaran kebutuhan bahan baku. Bagian satu yaitu arti. Merupakan anggaran yang berisi sebuah perencanaan tentang kebutuhan bahan baku untuk keperluan produksi pada setiap periode anggaran. Kebutuhan bahan baku dirinci berdasarkan jenis bahan baku, jenis barang jadi yang akan dihasilkan, dan bagian-bagian dalam pabrik yang membutuhkan bahan baku. Bagian 2 yaitu informasi pada anggaran. Yang pertama bentuk produk yang dibuat. Yang kedua bentuk bahan dasar yang dipakai. Yang ketiga melalui elemen yang digunakan dalam proses produksi. Yang keempat ada standar usage rate atau SUR. Yang kelima ada periode dalam pemakaian bahan dasar. Selanjutnya bagian 3 yaitu kaitan ketergantungan anggaran. Anggaran produksi dan standar usage rate atau SUR. Bagian 4 yaitu rumus. Rumusnya yaitu produksi dikali standar usage rate. Bagian 5 yaitu soal dan jawaban. Di sini ada contoh soal, yaitu pada tahun 2021 perusahaan membuat suatu perencanaan tentang penjualan dan persediaan yang ditetapkan. Perusahaan mengkonfirmasi anggaran produksi dengan jumlah 1.300 unit. Sebelum pada tahun 2021, produk yang dihasilkan membutuhkan 2 kg bahan baku. Maka dari itu, kebutuhan bahan baku pada tahun 2021 adalah, jawabannya yaitu rumus kebutuhan bahan baku adalah 1.300 dikali 2 kg, yaitu 2.600 kg. Selanjutnya rencana produksi pada tahun 2021 dibuat per triwulan.
Maka dari itu akan bergantung pada kebijakan yang dipakai. Yang pertama ada kebijakan produksi konstan, yaitu rencana produksi pada kebijakan ini dirumuskan sebagai berikut, yaitu 1.300 dibagi 4 sama dengan 325 unit. Selanjutnya, berikut adalah tabel penyajian dari kebijakan produk konstan. Pada kuartal pertama, kuartal pertama pembuatannya sebesar 325 per unit dengan surya per 2 kilo, dan kebutuhan bakunya 650. Dan pada kuartal kedua ada 325 per unit dengan standar usage rate-nya 2 per kilogram dengan kebutuhan bahan bakunya 650. Yang ada juga kuartal ketiga dengan pembuatannya sama 325 per unit dengan standar usage dan bakunya sama 650. Sama dengan kuartal keempat dengan total pembuatan per unitnya ada 1.300 dengan standar usage per kilonya 2 kilo dan kebutuhan bahan bakunya di total menjadi 2.600. Next. Produksi bergelombang. Rencana produksi pada kebijakan ini per kuartal tahun 2021 yaitu sebagai berikut. Kuartal pertama ada 400 unit, kuartal 2 ada 270 unit, kuartal 3 ada 380 unit, kuartal 4 ada 250 unit dengan total 1.300 unit. Berikut adalah tabel penyajian dari kebijakan produk bergelombang. Pada kuartal pertama, pembuatan ada 400 per unit dengan standar usage rate-nya sama yaitu 2 per kilo dengan kebutuhan bahan bakunya 800. Pada kuartal kedua, pembuatan per unitnya 270 per unit dengan standar usage rate-nya sama dengan kebutuhan bahan bakunya ada 540. Pada kuartal ketiga, pembuatan per unitnya ada 380 unit dengan standar usage rate-nya sama 2 per kilo dan kebutuhan bahan bakunya ada 760. Pada kuartal keempat, pembuatan per unitnya ada 250 per unit dengan kebutuhan bahan bakunya ada 500. Dengan di total pembuatan per unitnya ada 1.300 dan kebutuhan bahan bakunya ada 2.600. Yang ketiga ada produksi moderat. Pada kebijakan ini, kebutuhan bahan dasar tidak konstan dan juga tidak bergelombang. Rencana produksi pada kebijakan ini per kuartal tahun 2021 itu sebagai berikut. Kuartal pertama ada 375 unit, kuartal kedua ada 375 unit, kuartal ketiga 275 unit, dan kuartal keempatnya sama ada 275 unit, dengan total 1.300 per unit. Berikut ada tabel penyajian dari kebijakan produk moderat. Pada kuartal pertama, pembuatannya 375 per unit, dengan kebutuhan bakunya 250. Sama dengan kuartal kedua, pembuatan per unitnya 375 per unit dengan kebutuhan bahan bakunya 750. Pada kuartal ketiga dan keempat, pembuatan per unitnya sama, yaitu 275 per unit, dan kebutuhan bahan bakunya juga sama, yaitu 550 per unit, dengan total 1.300, dan total pembuatannya per unitnya 1.300, dan total kebutuhan bahan bakunya ada 2.600. Selanjutnya ada anggaran pembelian bahan baku. Bagian 1 arti disusun untuk merencanakan jumlah bahan baku yang harus dibeli pada periode waktu yang akan datang dengan memperhatikan faktor kebutuhan bahan baku langsung dan persediaan bahan baku langsung untuk keperluan produksi. Bagian 2 ada rincian anggaran. Yang pertama ada anggaran kebutuhan material, yang kedua ada tingkat persediaan material, dan yang ketiga ada harga persatuan. Bagian ketiga ada formula anggaran. Kebutuhan bahan baku untuk produksi bisa disebut jadi XX, persediaan bahan bakunya juga XX, dengan di total jumlah kebutuhan bahan bakunya XX dan persediaan awal bahan bakunya XX. Nah, anggaran pembelian bahan bakunya juga XX. Bagian 4, faktor yang harus dipertimbangkan. Yang pertama ada anggaran bahan baku. Yang kedua ada biaya pengadaan atau setup cost. Yang ketiga ada biaya-biaya penyimpanan dan resiko persediaan atau carrying cost. Yang keempat ada fluktuasi harga bahan baku. Yang kelima ada persediaan bahan baku di pasar. Yang keenam ada modal kerja yang tersedia. Yang ketujuh ada kebijakan perusahaan pada persediaan bahan baku yang dipengaruhi oleh fluktuasi produksi, fasilitas tempat penyimpanan bahan baku, resiko kerugian, biaya penyimpanan, tingkat
perputaran persediaan bahan baku, dan modal kerja yang ada. Selain itu, dalam menyusun anggaran pembelian bahan baku, terdapat hal penting lain yang harus diperhatikan adalah jumlah pembelian yang ekonomis atau economical order quantity atau EOQ, di mana dalam perhitungannya terdapat pertimbangan pada dua jenis biaya bersifat variabel, yaitu yang pertama ada biaya pemesanan atau order cost yang selalu berubah sesuai frekuensi pemesanan. Yang kedua ada biaya penyimpanan atau carrying cost yang berubah sesuai jumlah bahan baku yang ada. Jumlah pembelian yang paling ekonomis atau EOQ adalah sebagai berikut. EOQ sama dengan akar dari 2 kali R kali S per P kali I. R-nya itu adalah jumlah bahan baku yang akan dibeli dalam periode waktu tertentu. S-nya itu adalah biaya pemesanan atau order cost. I-nya itu adalah pembiaya penyimpanan atau presentasi dari rata-rata persediaan. Dapat juga dihitung dengan rumus EOQ sama dengan akar dari 2 kali R kali S kali per C. C-nya itu adalah biaya penyimpangan setiap unit bahan mentah. Bagian 5 ada soal dan jawaban. Yang pertama ada persediaan awal bahan bakunya 100 kg, yang kedua persediaan akhir bahan baku 200 kg. Sedangkan anggaran bahan baku yang dibutuhkan telah diperhitungkan sebesar 2.600 kg. Maka anggaran pembelian bahan baku tahun 2020 sebesar kita diketahui ada persediaan akhir bahan bakunya kan 2.600 kg. Persediaan akhir bahan bakunya 200 kg. Nah, itu di total menjadi 2.800 kg. Persediaan awal bahan bakunya 100 kg. Jadi dikurang dengan total anggaran pembelian bahan bakunya itu 2.700 kg. Sedangkan anggaran biaya pembelian bahan baku akan bergantung pada harga persatuan. Yang pertama ada jika anggaran persatuan sama. Contoh harganya 2.000 per kilogram. Anggaran biaya pembelian bahan baku per 1 tahun adalah 2.700 kg dikali 2.000 sama dengan 5.400.000 rupiah. Yang kedua, jika harga persatuan tidak sama, pembelian bahan baku direncanakan 4 kali dalam setahun. Yang pertama adalah pembelian satu harga bahan baku, yaitu 2.000 per kilogram. Yang kedua ada pembelian 2 harga bahan baku, yaitu 2.000 per 50 kilogram. Yang ketiga ada pembelian 3 harga bahan baku, yaitu 2.100 kilogram. Yang keempat ada pembelian 4 harga bahan baku, yaitu sebesar 2.150 rupiah per kilogram. Karena frekuensi pembelian bahan baku 4 kali dalam 1 tahun, maka setiap pembelian bahan baku sejumlah pembelian pertama ada 675 dikali 2.000, yaitu 1.350.000. Pembelian kedua ada 675 dikali 2.050, yaitu 1.383.750. Pembelian ketiga ada 675 dikali 2.100. Yaitu 1.417.500. Pembelian 4 ada 675 dikali 2.150, yaitu 1.451.250. Dengan total 5.602.500. Selanjutnya ada anggaran biaya bahan baku. Bagian 1 merupakan artinya itu merupakan anggaran yang berisi perencanaan nilai bahan baku untuk keperluan produksi. Dilakukan karena disebabkan oleh 2 hal. Yang pertama ada diperlukan persediaan akhir untuk menjadi persediaan awal pada periode selanjutnya. Yang kedua diperlukan persediaan besi agar proses produksi tidak kehabisan bahan baku yang dapat membuat proses produksi terganggu. Bagian 2 ada manfaat, yaitu manfaat dari penyusunan anggaran ini, yaitu yang pertama untuk perhitungan harga pokok produk yang dihasilkan. Yang kedua untuk pengawasan penggunaan bahan baku. Selanjutnya yaitu bagian 3 tentang rincian yang perlu diperhatikan. Yang pertama, jenis bahan baku yang digunakan. Yang kedua, jumlah setiap jenis bahan baku yang digunakan untuk produksi. Yang ketiga, harga per unit setiap jenis bahan baku. Yang keempat, nilai setiap jenis bahan baku yang digunakan untuk produksi. Yang kelima, jenis produk yang dihasilkan. Dan yang keenam, waktu penggunaan bahan baku. Bagian keempat yaitu biaya bahan baku tergantung pada
anggaran pembelian bahan baku di mana makin tinggi pembelian, maka biaya penggunaan bahan baku semakin besar. Yang pertama, nilai persediaan awal bahan baku tergantung pada besarnya unit bahan baku yang tersedia dan harga bahan baku persatuan. Yang kedua, nilai persediaan akhir bahan baku tergantung pada perkiraan akhir periode dan metode penilaian persediaan yang digunakan. Alternatif metode penilaian persediaan yaitu yang pertama ada FIFO, di mana bahan baku yang pertama dibeli atau dimasukkan langsung digunakan dalam proses produksi, maka persediaan akhir periode dinilai dengan harga pada pembelian terakhir. Yang kedua ada LIFO, di mana bahan baku yang terakhir masuk namun digunakan di awal. Maka persediaan akhir periode dinilai dengan harga pada pembelian pertama. Yang ketiga yaitu average, di mana persediaan pada akhir periode dinilai dengan harga rata-rata. Bagian kelima yaitu formula dan rumus anggaran. Formulanya itu yang pertama anggaran biaya pembelian bahan baku ditambah dengan nilai persediaan awal bahan baku. Maka dari itu jumlahnya itu dikurang dengan nilai persediaan akhir bahan baku sehingga menghasilkan anggaran biaya penggunaan bahan baku. Untuk rumusnya sendiri yaitu unit kebutuhan bahan baku dikali dengan harga bahan baku. Bagian 6 yaitu soal dan jawaban. Dari contoh kasus sebelumnya, kami akan menghitung anggaran dari penggunaan bahan baku dengan nilai persediaan akhir yaitu sebagai berikut. Material yang dimiliki yaitu sebagai berikut. Yang pertama, persediaan awal 100 kg dengan harga 675. Yang kedua, pembelian pada tahun 2021. Pembelian pertama yaitu 675 dikali 2.000. Yang pembelian kedua 675 dikali 2050. Dan pembelian ketiga 675 dikali 2100. Dan pembelian keempat 675 dikali 2150. Persediaan akhir pada tahun 2021 berjumlah 200 kg. Menghitung persediaan akhir menggunakan metode yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu yang pertama FIFO, persediaan barang akhir sama dengan 200 kg dikali 2150 menghasilkan 430.000. Untuk perhitungan dengan metode LIFO, persediaan barang akhir yaitu 100 kg dikali 675, hasilnya itu 67.500. 100 kg dikali dengan 2.000 menghasilkan 200.000 dan 200 kg sama dengan 267.500. Untuk average sendiri yaitu 200 dikali 675 ditambah 2.000 ditambah 2.050 ditambah 2.100 dan 2.150 dibagi 5 dan dikali 200 menghasilkan hasil 1.795.000. Jika nilai dari persediaan akhir sudah ditentukan, kemudian anggaran penggunaan bahan baku dihitung dengan nilai persediaan sebelumnya, maka metode FIFO total anggaran pembeliannya yaitu 5.625.500, nilai persediaan awalnya yaitu 675.500, maka hasilnya yaitu 5.670.000, kemudian dikurang dengan nilai persediaan akhir yaitu 430.000, maka anggaran biaya penggunaannya yaitu 5.240.000. Selanjutnya menggunakan metode LIFO, total anggaran pembeliannya yaitu 5.602.500 ditambah dengan nilai persediaan awal yaitu 67.500, maka jumlahnya itu 5.670.000. Kemudian dikurang dengan nilai persediaan akhir yaitu 267.500, maka anggaran biaya penggunaannya yaitu 5.402.500. Dengan menggunakan metode average, total anggaran pembeliannya itu 5.602.500 ditambah dengan nilai persediaan awal 67.500, maka jumlahnya itu 5.670.000, kemudian dikurang nilai persediaan akhir yaitu 1.795.000, maka anggaran biaya penggunaannya yaitu 3.875.000.
Kemudian ada anggaran persediaan bahan baku, artinya itu merupakan perencanaan tingkat persediaan yang nantinya akan disimpan selama periode anggaran. Bagian kedua yaitu faktor yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama itu ada kuantiti produksi pada suatu periode, yang kedua itu ada kuantiti minimal bahan baku, yang ketiga itu ada pembelian ekonomis atau EOQ, yang keempat yaitu biaya penyimpanan persediaan, yang kelima daya tahan bahan baku. Bagian ketiga yaitu rincian yang diperlukan. Yang pertama itu ada jenis bahan baku, yang kedua jumlah setiap jenis bahan baku yang tersisa, dan yang ketiga itu harga tiap jenis bahan baku, dan yang keempat nilai bahan mentah yang disimpan. Bagian keempat ada rumus. Rumusnya itu unit persediaan bahan baku dikali harga bahan baku atau unit atau standar usage rate. Bagian kelima itu ada soal dan jawaban. Dari contoh soal sebelumnya, maka jawabannya itu pembelian bahan baku tahun 2021 sebesar 2.700 kg dilakukan pembelian 4 kali setahun, maka berikut data per kuartalnya. Kuartal 1 yaitu 675.000 kg, kuartal 2 yaitu 675 kg, kuartal 3 itu 675.000 kg, dan kuartal 4 itu 675.000 kg. Di sini dapat dilihat untuk kuartal 1, 2, 3, dan 4 kebijakan konstannya itu 650. Untuk kebijakan gelombang pada kuartal 1 yaitu 800, untuk kuartal kedua yaitu 540, dan untuk kuartal ketiga 760, dan terakhir kuartal 4 yaitu 500. Untuk kebijakan moderatnya sendiri untuk kuartal 1 dan 2 yaitu 750, dan untuk kuartal 3 dan 4 yaitu 550. Total untuk kebijakan konstan, kebijakan gelombang, dan kebijakan moderat adalah 2.600. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.